Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, bisa dengar suara kakak? Halo. Kayaknya belum connect deh. Halo. Halo. Oke, ini baru ada suaranya. Ini dengan Faris? Iya betul Kak. Yang mana nih Farisnya? Ayo ngomong. Masih Oke, malu-malu dia nggak Kak. apa-apa. Nanti kenalan dulu ya sama kakak. Yuk, majuan dikit yuk. Kita duduknya yang Maju manis lagi, biar duduknya maju bisa lagi. seru-seruan bareng nanti kita. Oke, Faris apa kabar hari ini? Hai. Baik, Dia orangnya alhamdulillah ya. Oke, Fars lagi ditemani sama siapa buat belajarnya? oh Bunda. Sama Bunda. Oke, Assalamualaikum juga Bunda. Waalaikumsalam. Oke. Bunda boleh ikut masuk ke dalam layar juga Bunda, biar lebih enak ngobrolnya. Oh iya. Oke, siap. Nah, sebelumnya kakak perkenalkan dulu, nama kakak Pradana ya. Nanti Bunda sama adik Faris boleh manggil kakak Kak Dana ya. Gitu. Nah, Oh iya Kak. Kak siapa Faris namanya kakak? Nama kakak Oh, tadi Kak. ayo fokus ya. Nama kakak Kak Dana. Kak Dana. Ya, nanti boleh panggilnya Kak Dana ya, Faris. Oke. Sudah dengar. Nah, hari ini kita akan ada sesi trial kelas ya, Bunda. Waktunya kurang lebih 1 jam ke depan dan wajib ada pendampingan orang tua. Gitu. Dari Bunda bisa menemani sampai selesai? Insya Allah bisa. Ah ya, baik. Terima kasih konfirmasinya, Bunda. Nah, kenapa tadi Kak Dana bilang butuh waktu 1 jam ke depan? Karena nanti ada 3 sesi, Bunda, untuk hari ini. Jadi nanti yang pertama adalah sesi observasi. Dari Kak Dana pengen kenalan sama Faris. Pengen tahu minat bakatnya Faris. Dan juga dari Bunda ini sebagai orang tua, mau ngarahin Faris ke arah mana? Gitu. Jadi nanti tujuannya biar Kak Dana bisa rekomendasikan kelas yang paling sesuai dengan harapannya Bunda dan juga Farisnya suka. Gitu. Eh, Sesi oke. pertama. Nah, nanti kalau Kak Dana sudah dapat kelas yang paling sesuai dengan Faris, Kak Dana akan Masuk Maya. lanjutkan ke sesi kedua. Masuk Maya. Hah? Bentar. Oke, Ini siap. ada yang keklik tadi, bentar ya, Kak. Boleh, boleh Bunda, disesuaikan dulu. Bentar kayak maaf. Oh ya, Siap. udah. Sudah? Oke. Nah, tadi sesi pertama sesi observasi dari Kak Dana pengen kenalan sama Faris. Pada intinya biar Kak Dana bisa rekomendasikan kelas yang paling sesuai. Nanti kalau udah dapat kelas yang paling sesuai, Kak Dana akan lanjutkan ke sesi kedua. Kak Dana mau ajak Faris seru-seruan bareng nanti. Kita main bareng ya, Faris. Siap. Dan kalau Seru-seruan Farisnya, bareng. hmm, kalau Farisnya suka, Dengerin. kalau Farisnya suka dan cocok nanti Kak Dana mau ajak Faris main game, kita belajar bareng. Oh, suka nggak main game? Pas. Jawab. Suka, Kak, gitu. Nanti kalau misal Farisnya suka dan cocok dengan pembelajarannya, Bunda, nanti Kadana akan lanjutkan ke sesi ketiga. Nanti gantian, Kadana jadi yang banyak cerita nih di sesi ketiga. Kadana mau cerita, cerita tentang algoritmik itu apa, kemudian sekolahnya kayak gimana, berapa lama belajarnya, termasuk juga ada informasi tentang pembiayaan di kelas lanjutannya ya, Bunda. Gitu. Itu untuk di sesi ketiga nanti. Dan kalau misalnya bundanya suka gitu ya mau daftarin pada saat sesi Zoom juga boleh. Nanti Kak Dana bisa bantu dan yang pasti kalau dari Kak Dana ada penawaran khusus juga nanti buat Bunda. Oke, itu untuk sesinya. Oke. Kira-kira apakah sudah cukup jelas Bunda? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silakan. Jadi, untuk penjelasan algoritma itu seperti apa nanti ya, kayak di sesi setelah ini ya? Oh yes, betul. Nanti setelah ini. Oke. Oke, Oke, silakan lanjut, Kak. baik. Oke, sebelumnya Kak Dana tanya dulu Terus nih, itu Kak. Kalau dari Faris ini tinggalnya di kota mana?
Gimana? Faris tinggalnya di kota mana nih, Di Faris? Kota Pagar Alam, Kak. Pagar Alam. Pagar Alam, Oke. Sumatera Selatan. Oke, Pagar Alam Sumatera Selatan ya. Oke, Faris, kadang mau kenal sama Faris boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ayo, Suaranya dia mau ke mana? kakak mau Kak, kenalan. Kak Dana nggak dengar suaranya Faris nih. Masa Kak Dana ngomong sendiri nih? Boleh nggak? Ngomong apa? Kan Kak Dana nanya sama Faris. Kak Dana mau kenalan, boleh nggak? Apa? Boleh. Boleh, Disuruh berkenalan, Kak. pintar. Udah. Karena Karena mau tanya dong, Faris namanya siapa? Nama lengkapnya Faris? Ya, Muhammad Faris Al-Ghazali. Muhammad Faris Al-Ghazali. Wow, bagus banget namanya. Dipanggilnya siapa kalau di rumah? kuatkan lagi. Dipanggilnya siapa? Faris. Faris ya. Oke, Kakak Faris. Faris. Pintar. Oke, Kakak Faris ini usianya Disuruh berapa bahasa tahun Inggris. sekarang? Berapa? Berapa? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kenapa tiba-tiba ngeblank? Santai aja ya, nggak usah deg-degan. Kadang cuma mau ngobrol aja kok. Nggak mau marahin Faris. Perdana, Kak, ikut online gini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting nggak usah tegang, santai aja. Santai Faris tuh aja ya dengerin Kak Farisnya. Dananya ngomong, didengerin fokus. Dia ini agak kurang fokus emang Kak orangnya. Nggak apa-apa bunda, tenang aja, udah biasa ya. Nanti Kak Dana mau ajak Faris seru-seruan bareng, tapi syaratnya satu. Faris harus fokus. Mau nggak? Kita main game bareng nanti. Nah, Jawab. kalau Ya. oke, Peter. Nah, Faris kan tadi usianya 8 tahun. Berarti udah kelas berapa sekarang? Kelas 2 atau kelas 3? Dijawabnya ke kakak. Kelas 2 Ke Kak. sini yang tanya Kak Kelas Dana, 2. bukan bunda. Kelas 2 Bukan ya. ke Bunda. Kelas 2 Oke. Kak gitu. Kelas 2 SD atau kelas 2 SMA, Faris? SD. Kelas 2 SD, bagus. Oke, Faris, kan ini rumahnya di Sumatera ya, Faris ya. Ini biasanya kalau pulang sekolah jam berapa biasanya, Faris? Jam 2. Jam 2? Jam 2. Jam 2, oke. Jam 2. Ini berarti sekarang masih liburan ya, Faris ya? Ah, Iya. masih liburan? Oke. Sampai kapan tanggal masuknya tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6. Berarti bentar lagi dong. Ini lusa ya, hari Senin ini masuk ya? Hah? Hmm. Oke. Kemarin liburan kemana aja? Iya. Iya. Kemarin liburannya kemana aja, Faris? Apa? Kemana aja liburan dengerin kakak Liburan dengerin. kemarin kemana liburannya? Ke pantai. Ke pantai? Ya, dekat rumah? Apa pantai yang jauh? Jauh. Ais Jauh. jawab aja kemarin kemana Ais? Ke Kemarin kemana mall, ke emang? City Mall, dia cerita-cerita. Gak apa-apa, udah jangan dipaksa. Biar nanti relax sendiri Farisnya. Karena masih ice breaking. Biar enak dulu, Far. Ngalir sendiri ya. Iya, betul. Gak apa-apa. Faris kan udah liburan nih. Biasanya kalau di rumah, hobinya apa sih, Faris? Suka main apa biasanya? Main HP. Main HP? Main Oh, HP. HP siapa? HP-nya Faris apa HP-nya Bunda? Punya bunda. HP-nya Bunda? Buat apa biasanya main HP-nya? Hmm. Buat apa main HP bunda? Buat main game. Main game? Oke. Main game boleh. Main Biar game kakak apa? yang Main game apa biasanya? sebutin gamenya. Game Super Bear. Super Bear Adventure ya? Ya, Oke, karena dia suka main itu. Oke, selain Super Bear Adventure ada apa lagi? itulah. Apalagi selain itu apa? Itulah. Itu aja, satu aja? Ada lagi. FF gak dibolehin bunda bilang. Oh, Itulah. suka Dia, suka main FF tapi nggak dibolehin bunda gitu ya? Hah? ya. Oke, emang kalau di rumah screen time-nya seperti apa bunda biasanya Faris ini? Gimana, Kak? Kalau di rumah biasanya kebiasaan screen time-nya seperti apa? Kalau dalam penggunaan gadgetnya, gadget, laptop, HP gitu, berapa lama biasanya makainya? Oh,
ini karena kami batasi selaku orang tua Kak ya, Mm-mm. paling bisa sih menempuh 2 jam sampai 3 jam Oke, seharinya. sekitar 2 sampai 3 jam ya Bunda ya sehari ya. Ya, Jam selebihnya sehari. dia juga sering keluar, kadang-kadang main burung, kadang-kadang main ke sungai sama teman-temannya. Oke, masih rame-rame gitu ya. Wah, kan di Jakarta udah Nah, jarang banget nih kayak gitu-gitu. Oke, 2 sampai 3 jam sehari. Ini 2 sampai 3 jam ini buat main game aja kah atau sama yang lain mungkin nonton atau yang lain gitu? kadang-kadang apa Kak, nonton apa Kak? Nonton Nonton apa reel biasanya? di mana di YouTube. Iya, di YouTube. Di YouTube. Oke, berarti nonton yang short-short video gitu ya? Dengerin video gitu. Iya, apa? Video kadang-kadang di TikTok, kadang-kadang di YouTube, kadang-kadang game. Oke, nonton short video yang di sosial media ya, Bunda ya, sukanya ya. Ya, Oke, udah kebayang nih suka main HP, suka nonton video. Terakhir buat Faris, kalian mau tahu. Nanti kalau Faris sudah gede, cita-citanya mau jadi apa, Dek? cita-cita Kakak Paris mau jadi apa? Jadi tentara baik. Jadi tentara? Wow, tentara yang bagian nembak-nembak? Atau yang bagian ini, apa, nyupir pesawat? Nembak-nembak. Yang nembak-nembak. Keren banget. Ini ayah tentara kah, Bunda? Gimana? Ayahnya tentara kah, ayahnya Faris? Ayahnya guru. Oh, ayahnya guru. Oke. Soalnya biasanya anak-anak itu terinspirasi dari orang tuanya dulu. Papanya biasanya yang Iya, pertama. betul, betul. Oke. Kalau Bunda juga Public guru juga figurnya. ya? Kalau Bunda guru juga kah? Iya, kami guru juga, Kak. Oke, I see. Wah, berarti keluarga pendidik nih ya. Farisnya pasti pinter ini. Oke. Ini yang mendaftarkan Amin. hari ini, amin. Yang mendaftarkan hari ini buat belajar dari bundanya atau dari ayah nih? Yang mendaftarkan Dari ke Bunda. algoritmik. Oh, dari bunda. Oke, bunda ketemunya di mana sama Mm-mm. algoritmik? Di Instagram. Oh, di Instagram ya. Oke, I see. Berarti ketemu iklan gitu ya, bunda ya? Mm. Iya, betul. Oke, kenapa nih dari bunda tertarik, kemudian lihat iklan, kemudian tertarik untuk mendaftarkan Faris? Kenapa nih? Tujuannya apa nih, bunda? Sebenarnya kami pribadi itu masih penasaran dengan Oke. algoritma Algoritmik di ya. sini. Apakah berhitung kayak matematika atau dia justru ke Oke. seperti software-software untuk permainan game. Masih penasaran kami juga. Oke, I see. Jadi belum kebayang ya, bunda ya, gitu. Oke, bunda Belum. lihat lihat iklannya yang mana, bunda? Yang perempuan, dia itu mirip teman saya yang iklan ini tuh. Jadi saya Oh, tuh tertarik gitu, interest kan lihatnya. gara-gara lihat orangnya ya. Terus ya udahlah daftar lah kata saya. Oke, Tanpa I izin ke suami langsung daftar. Sudah see. daftar baru bilang ke ayahnya. Tapi ini ayah ada ya hari ini ya? Hari ini ayah ada? Ini ada ayahnya. Oh, ada ya. Ini Oke. ada Kalau aja mau di ikut sebelah. boleh, boleh banget. Ini Jadi biar sekaligus kadang boleh kenal ya, juga sama ayah. bertiga. Boleh Ini ya. banget bertiga. Halo ayah, assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Halo. perkenalkan ayah, nama saya Pradana ya. Biasa dipanggilnya Kak Dana. Kalau di algoritmik saya tutor yang hari ini menemani Faris nih buat kenalan sama sekolah kita. Kita pas banget ada ayah ada bunda. Nah, kalian mau kenalin juga nih. Kan berarti bunda belum ini ya, belum ngulik tentang algoritmik itu apa sih sebenarnya gitu ya. Belum ya bunda ya? Nah, kalian Hmm. coba sharing juga di sini. Jadi nanti biar kalau misal ayah sama bunda cocok dengan program yang kalian informasikan, monggo silakan kita lanjutkan prosesnya buat nyobain adik Farisnya ke kelasnya kita. Tapi kalau ternyata setelah Kak Dana jelaskan, oh kayaknya bukan ini nih yang bunda cari Kak Dana, stop. Nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin. Maksudnya di sini Kak Dana nggak pengen memaksakan ya bunda ya. Maksudnya jangan sampai bunda, duh udah sampai sini nggak enak sama Kak Dana. No, Kak Dana nggak mau kayak gitu ya. Jadi santai aja. Di sini Oke, kadang pengennya siap. cocok gitu. Nah, oke, ini sudah tampil layarnya Bunda sama Ayah? Udah Udah ya. tampil. Alright. Nah, di sini sebelumnya kalian perkenalkan dulu buat Bunda sama Ayah sama Faris. Nama sekolah kita adalah Algorithmics Internasional. Gitu. Kita sekolahnya pusatnya dari Dubai, Bunda sama Ayah. Dari Uni Emirat Arab pusatnya. Gitu. Tapi untuk di Indonesia kita punya Oh, kantor cabang juga di Jakarta, yang kantornya Kak Dana sekarang. Gitu. Kita sekolah yang fokus untuk keterampilan IT sebenarnya, gitu. Tapi selain IT kita juga punya program matematika, Bunda. Gitu. Jadi di sini kenapa? Kenapa kita harus ngerti oh IT? iya iya iya.
Gitu. Kenapa kita harus fokus ke IT zaman sekarang? Karena memang sekarang udah serba digital ya, Bunda ya, apa-apa ya. Apalagi anak-anak nih, jangankan seusia Faris 8 tahun gitu ya. Ini anak-anak di Jakarta itu usia 5 6 tahun tuh udah pegangan HP terus ayah kemana-mana gitu. Apalagi ini kan Faris maksudnya gen alpha ya, generasi alpha gitu. Mereka akan tumbuh dan berkembang ke dewasa tuh bersama dengan gadget. Nanti ke depannya mau belajar pakai gadget, komunikasi pakai gadget, kemudian hiburan, main game, nonton-nonton tuh dari gadget semua. Nah, makanya di sini kita pengen bantu orang tua, terutama dari mana? Dari di sini, mengarahkan penggunaan gadgetnya anak. Karena kalau sekarang mungkin masih bisa ya Bunda ya. Oke Faris 2 jam 3 jam stop gitu. Nanti zaman Faris udah masuk SMP, masuk SMA, bakal susah banget ayah kendaliinnya. Gitu. Makanya di sini kita pengen bantu mengarahkan. Biar nanti kakak Faris ini bisa sadar sendiri. Oh, ini tuh sudah waktunya belajar. Oh, ini waktunya main gadget. Oh, minimal banget dari apa yang Kak Faris menggunakan gadget ini bisa dapat sesuatu yang menghasilkan. Gitu. Entah itu karya, entah itu cuan ya, mungkin nanti dari gadgetnya. Gitu. Itu yang pengen kita arahkan, pengen kita bantu. Gitu. Ini yang pertama. Nomor duanya, nanti dari hobinya Dek Faris nih, dari hobinya Faris, kita bisa arahkan ke arah mana gitu. Misal Faris suka main game sekarang. Main game itu tidak selamanya jelek. Kalau dengan pengarahan yang tepat gitu. Siapa tahu nanti si Faris bisa bikin game developer, jadi seorang game developer, bisa bikin program, jadi jago IT. Nah, itu juga cuan menghasilkan yang nanti bisa jadi pegangannya Faris di masa depan. Gitu. Tapi karena Faris sekarang masih di usia belajar ya, masih di usia sekolah gitu. Goalnya kita nggak cuma serba jangka panjang, jangka pendeknya di sini ya sama Bunda. Kita pengen nanti ketika Faris sudah belajar bersama algoritmik, ada pola pikir logis yang berkembang. Kenapa? Karena pola pikir logisnya adanya di level pondasi, gitu. Nggak cuman kita ngomongin akademik, tapi pengembangan luasnya itu lebih besar lagi kalau misal pola pikir logisnya kuat. Gitu. Makanya di sini kita kuatin banget nih. Programnya algoritmik itu fokus untuk penguatan logika ya. Gitu. Baik dari pemrogramannya maupun matematikanya. Gitu. Nah, ini dari tujuan belajarnya sendiri ya, Ayah. Nomor dua, Kak Dana mau kenalin juga tentang sekolahnya. Nah, tadi Kak Dana udah bilang sedikit nih, sekolahnya kita internasional dari Dubai gitu. Kantor pusatnya di Jakarta, tapi kita punya 4 sekolah offline juga, Papa, Ayah. Itu ada di Jakarta, ada di Bandung, Surabaya, Sumateranya kita punya di Bandar Lampung, Sumateranya. Itu sekolah offline-nya kita. Gitu. Nah, kita sendiri usianya sudah 7 tahun di market, artinya bukan sekolah baru ya, Ayah. Udah 7 tahun. Kita udah terbiasa banget ngehandle anak-anak. Kalau misal kita lihat belajar IT, berarti susah dong, Kak, gitu. No, kita sudah ahli di sini ngajarin anak-anak. Karena ngajarin anak-anak sama ngajarin orang dewasa ini rada beda caranya ya, ya, ya. Gitu. Pasti ayah tahu banget lah karena pengajar ya. Gitu. Nah, ini banyak justru bahkan ada yang orang tuanya dosen, orang tuanya programmer itu masih anaknya belajarnya di sini. Gitu. Oh, udah ngantuk Kakak Faris. Gitu. Nah, ini sekilas tentang sekolahnya kita. Secara kurikulum juga ayah yang bikin nggak cuma guru. Gitu. Mungkin kalau di sekolah yang bikin materi guru ya, ayah ya. Tapi kalau di algoritmik kita sampai melibatkan psikolog anak juga. Gitu. Karena memang materinya susah, jadi kita sesuaikan juga dengan kemampuan dan juga usianya anak. Gitu. Nah, ini sekilas tentang sekolahnya kita. Kira-kira ayah ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Atau bunda? Eh, jadi fokusnya tadi kan kalau saya dengar tadi Pak di anu ya apa namanya itu berpikir logis ya sama Betul. matematika ya. Sebentar ayah. Manggilnya Kak aja ya, jangan Pak ya. Oh Kak ya, Bang. Iya ya oke Kak ya. Oke. Siap, siap, siap. Iya ya oke oke. Oke. Terus gimana ayah? Jadi nanti diajarnya kayak seperti apa Kak? Oke, belajarnya Adana. nanti. Belajarnya nanti setelah ini kita praktikal. Kalau misal dari ayah nanti penjelasan programnya sudah oke, nanti kita praktikal. Jadi biar ayah tahu nih nanti belajarnya kayak gimana. Gitu. Makanya ini kan kadang belum kebayang nih kalau dari ayah pengennya ngarahinnya ke arah mana. Karena kita banyak pilihannya. Nah, itu yang kadang mau jelaskan setelah ini. Gitu. Oke. Nah, tapi sebelumnya ini Faris baru pertama kali belajar online ya ayah ya?
Iya, baru pertama kali. Oke, nanti kita sambil lihat nih, kira-kira bisa nggak nih Farisnya nyobain. Kalau misal ternyata memang bisa dan cocok gitu ya, ya udah kita lanjut. Tapi kalau misal memang ternyata nggak nyaman Farisnya, nggak suka gitu ya, udah skip aja, nggak usah dipaksain ya. Gitu. Nah, cuman sebelum ke sana, Kak Dana mau jelasin juga tentang di sini nih, ini yang paling penting sebenarnya. Kayak bundanya kemana nih tadi ayah? Oh, itu bundanya lagi. Oke, Eh, biar lihat juga di sini bundanya. Oh ya, Oke, nah ini Bunda, nih biar Bunda juga lihat tadi karena baru jelasin sama Ayah tentang sekolahnya sendiri. Nah, di ya. sini ini tentang jalur pendidikan atau study journey. Nah, jadi kalau di algoritma kita punya tiga study journey, Ayah sama Bunda. Yang pertama namanya programnya IT Star, ini buat perkenalan. Jadi anak-anak dikenalin dulu IT itu apa sih, gitu. Kemudian belajar tentang internet, belajar tentang kemampuan-kemampuan dasar, gitu. Itu di sini. Untuk 5 sampai 7 tahun. Nah, kalau udah 7 tahun, nah masuk ke 8 tahun, nanti kita punya program penjurusan sesuai dengan minat. Yang pertama kita punya IT Genius Coding, yang kedua punya IT Genius Design. Nah, bedanya apa di sini? Kalau di IT Genius Coding, outputnya nanti Faris sudah bisa bikin game sendiri. Ini bukan sebagai pemain ya, ayah sama bunda ya, bukan sebagai pemain, tapi sebagai kreator. Nanti Faris punya game sendiri, nanti gamenya bisa dimainin temen-temennya Faris di rumah. Gitu. Dan nggak cuma di rumah juga, di luar kota, di seluruh dunia bisa main gamenya Faris. Itu gamenya dua dimensi. Yang pertama, nanti kedua kita belajar pembuatan game tiga dimensi. Nanti Faris bisa bikin kayak Super Bear Adventure, tapi versinya Faris sendiri. Misal nanti dibikin Super Faris Adventure. Itu juga bisa tuh, seru nanti. Kayak gitu. Dan juga nanti nomor tiga nih, di sini ayah sama bunda, nanti Faris sudah bisa bikin film sendiri ya, film animasi. Nah, meskipun kelihatannya, wah Oh, bisa nggak nih Faris bikin kayak gini, susah nggak nih? No, nanti kita belajarnya pelan-pelan. Biar Faris ngerti cara ngerjainnya kayak gimana prosesnya gitu. Film animasi ini kalau di kelas IT Genius Coding. Yang kelas nomor 2 kita punya IT Genius Design, Bunda. Nah, di IT Genius Design ini nanti Faris akan belajar pembuatan karya seni. Tapi versi digital ya, gitu. Kalau dulunya Faris gambar masih di kertas, masih manual, sekarang kita udah bisa gambar digital atau ilustrasi ya. Kalau kita bahasa kerennya lah, ilustrasi gitu. Nah, ini gambar digital. Kemudian nanti nomor 2, Faris sudah bisa juga bikin animasi. Nah, sudah bisa bikin animasi. Kalau yang atas film, kalau yang di bawah ini animasi kayak yang di iklan-iklan gitu, Bunda, sama Ayah. Kadang-kadang kan suka ada yang apa hmm. bola gelinding, kayak kayak gitu-gitu. Itu di sini animasi. Nah, nomor 3 nanti Yang Faris. air mengalir gitu. Yes, betul. Tapi yang versi 3D-nya ya, yang lebih kerennya ya. Nah, di sini nanti nomor 3, Faris udah bisa belajar tentang 3D modeling. Nah, ini nanti Faris belajarnya di dua program ini pilihannya, Bunda. Atau karena tawarkan juga program ketiganya kita itu ada namanya program matematika. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang ngejar olimpiade, Ayah. Jadi biar berkembang secara logikanya. Gitu. Nah, ini kalau Kak Dana jelasin gini mungkin belum kebayang ya, Ayah sama Bunda ya. Ini hasil kayak Iya. apa sih Kak Dana gitu. Nah, Kak Dana tunjukkan secara karya aja. Jadi biar ada bayangannya nih. Nanti kalau Faris belajar di kelas IT Genius Coding, nanti Faris sudah bisa bikin film kayak gini, Faris. Nah, you can see Faris. Nah, ini bikinannya muridnya Kak Dana, namanya Kenzo. Usianya baru 7 tahun. Hmm. Nah, coba Faris lihat nih. Ini kayak film yang di TV, Faris. Yang bikin 1 tahun di bawahnya Faris, 7 tahun. Coba lihat. Ini dia gambar sendiri ya. Dia gambar sendiri anaknya, kemudian digerakin sendiri, dianimasiin sendiri, diwarnain sendiri. Gitu. Jadi film ini sebenarnya panjang, ada 23-24 menit gitu, cuma kadang potong di sini. Jadi biar langsung ke intinya. Ini ceritanya ada dua sahabat gitu, Api sama kucing, tapi karena suatu hal mereka jadi berantem, jadi musuhan. Gitu. Bagus nggak, Faris? Tom Jerry. Bagus nggak, Faris? Oh, Bagus. Mau nggak bikin kayak gini? Mau. Nanti bisa nih Faris bikin kayak gini. Ini baru satu, belum selesai, masih banyak lagi. Ini bikin film animasi. Nah, nanti kalau misal Faris belajar lagi, kita bisa bikin game dua dimensi. Nah, ini yang versi dua dimensinya ya, Bunda sama Ayah ya. Ini gamenya sudah masuk ke Google Play Store.
Nah, kalau udah masuk ke Google Play Store enak. Setiap bulan udah cuan, Bunda. Padahal anaknya 8 Ya, tahun ini betul. Kaira. Sekarang anaknya udah 9 tahun ini yang bikin Kaira. Muridnya Kadana juga. Gitu. Gamenya nggak cuma satu, Hmm. banyak gamenya mau bikin apa aja tergantung dari Faris. Tuh, bahkan ada juga muridnya Kadana yang bikin game buat belajar ngaji. Kan kalau dulu anak-anak belajar ngaji masih dituntun gitu ya pakai ikro gitu ya. Nah, sekarang udah bisa pakai game Ya. juga. Jadi gamenya tergantung dari Hmm. anaknya mau bikin game apa. Gitu. Ah, ini banyak game-gamenya. Ini versi dua dimensi ya. Gitu. Nanti kalau Valve dua dimensinya sudah bagus, Faris mau berkembang lagi, itu bisa bikin game yang versi tiga dimensi. Nah, gamenya macam-macam versi tiga dimensi. Mau bikin game platformer yang loncat-loncat gitu ya, yang ada rintangan-rintangannya gitu bisa. Atau mau bikin game-game yang kayak tembak-tembakan, game yang adventure gitu juga bisa nih. Yang ada musuh-musuh zombinya. Itu masuk ke sini kan udah Iya, udah yang masuk. udah dari mana? Atau mau bikin game yang ada balapnya juga bisa, Faris. Nah, ini gamenya dibikin benar-benar dari nol ya, ayah sama bunda ya. Jadi dunianya masih kosong, kosong melompong nggak ada apa-apanya. Ini anaknya bikin sendiri, bikin jalan raya, bikin gedung-gedung, kemudian bikin karakter itu mulai dari nol, gitu, sampai jadi gamenya. Dan ini gamenya bisa dimainkan secara online juga. Jadi Faris naik kelas ya, bukan di level yang sebagai pengguna, sebagai user, tapi nanti ke arah yang kreatornya, gitu. Hmm. Nah, ini kalau dikembangkan luar biasa, ayah. Jadi, nanti Faris bisa bikin macam-macam gamenya. Gitu. Ini yang kalian bilang tadi nih, yang bikin apa namanya, huruf hijaiyah. Nah, ini belajar buat ngaji ini. Sebentar. Tapi karena kadang lagi share screen, jadi nggak bisa dimainkan ya. Kalau tampilannya doang bisa, gitu. Sebentar, masih loading. Hmm. Ini yang bikin namanya Ilmi. Itu banget. 8 tahun. Ini dulu saja. Nah, Dan masuk saja. Ya, 8 tahun. kalau bisa Nah, masuk. yang Ya, Kak. bikinnya kayak gini. Apa? ini mana? Pindah sini. Kenapa? Mau pindah bentar. Oh, boleh, Pindah boleh, boleh. posisi. Yang nyaman. Nah, yang Oh, cari yang boleh nyaman. banget. Oke, siap. Nah, nanti Faris juga kalau misal mau bikin game buat edukasi juga bisa. Ini bisa dimainin, Bunda. Nah, ini diklik gini. Nah, ini kita play gitu ya. Nah, ini huruf apa gitu. Tak gitu. Nah, tinggal dipilih gitu. Nah, ini gamenya kayak gini. Nah, nanti nggak tapi nggak terbatas ya. Faris pengen imajinasinya seperti apa bisa dituangkan di sini. Gitu. Ini cuma salah satu contoh aja yang udah dibikin sama siswanya Kak Dana. Outputnya kurang lebih seperti ini kalau di program IT Genius Coding ya, ayah sama bunda gitu. Kira-kira gimana nih kalau dari ayah sama bunda lihat program IT Genius Coding, apakah cocok buat Farisnya menurut bunda sama ayah? Ya, mudah-mudahan cocok, Kak. Ap- Harapannya. Harapannya cocok ya. Tapi kalau Oh, dari Ya. belajar game. eh, eh, Diajari sama keadaan. sama Nanti keadaan kita nanti. bisa diskusi lagi setelah ini kan, Kak, sama si Yes, Faris. bisa banget bunda. Tapi kalau dari bunda sementara ini gimana melihat programnya? Kira-kira ada komentar nggak atau bunda sama ayah nih tentang program yang kadang tawarin buat Faris? Kalau ya, ada komentar nggak? Aja dulu. Karena kan Paris ini suka main game ya. Mm-mm. Hmm. Dan sebenarnya kalau bapaknya nggak suka. Bundanya Yes. yang suka. Oh, berarti suka juga. Oh, nanti berarti bisa kolaborasi Bunda sama Faris nih. Bikin game juga. Nah, Karena mm, kan untuk Paris ini kan kalau game itu di itu apa bisa belajar kan nggak pernah saya ajari dia main ah, sendiri ah, bisa ah, ah. sendiri ya. Yes. Nah, nanti lebih keren lagi ya. Bisa bukan cuma bisa main tapi bisa bikin. Udah ada belum di sekolah yang bisa bikin game sendiri, Faris? Ada. Belum ada ya, belum Belum ada. ada. Pas banget. Kalau belum ada apa? Artinya Faris akan jadi orang yang pertama yang bisa bikin game di pagar alam. Oh, mantap banget ya tuh. Amin. Nanti kalau Amin. kalau Faris serius belajarnya ini bisa banget. Nah, ini Bunda, ini banyak kompetisi juga. Nanti kalau misal nanti Faris bagus, kalian juga bisa ajak Faris buat ikut kompetisi bahkan sampai ke level internasional Bunda. Gitu di algoritma kita punya program itu. Gitu. Tapi kembali lagi ya nanti dari Farisnya belajarnya gimana. Gitu. Ini program pertama. Dari Bunda mungkin ada yang mau disampaikan untuk programnya? Kalau dari saya pribadi, saya Mm-mm. tuh sering lihat teman saya yang ngajar itu, Kak ya.
Ah, ah, Itu ah. udah banyak yang buat model animasi gitu. Oke, animasi ya Tapi masih ya, tapi ya. ya tapi beda sih ya jenisnya dengan yang Betul. ini. Kalau animasi kan berarti kita melihat saja. Gitu. Tapi kalau game itu kita bisa mengendalikan, Bunda. Gitu. Jadi kita mau misal karakternya mau dimajuin, mau dimundurin, mau dibikin loncat itu bisa. Gitu. Itu kalau Iya game ya. bedanya. Jadi lebih interaktif. Gitu. Jadi anak-anak ini lebih Mm-mm. seru belajarnya kalau melalui game. Gitu. Nah, kalau misal Bunda sama Ayah cocok kah? Kalau misal cocok, Anda bisa lanjutkan ke praktikal nih buat Dik Faris. Boleh. Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Karena mau Ya. ajak Faris, kita mau seru-seruan bareng Faris. Mau nggak Faris? Mau. Mau, alright. Kita ada stop share screen dulu di sini. Kak Dana mau kenalin dulu sama Faris, sama temennya Kak Dana. Kita mau mengendalikan sebuah robot ya. Oke, Kak Dana kirimkan link praktikalnya. Boleh diklik Bunda sama Ayah di kolom chat Zoom. Guys, Saya guys, klik ya. klik, Kak. Klik kiri aja satu kali. Aha, nanti kalau sudah Udah, keluar, udah. boleh di share screen ya, Bunda sama Ayah. Ini kan ya. Yang Bentar, bentar. ini ya. Itu. Sudah muncul di sana? Sudah muncul di sana? Lagi Belum loading. Oke, kalau sudah muncul nanti boleh kembali ke Zoom, kemudian di share screen ya, Bunda. share sih. Eh, Coba Kak ya, di mana tadi Kak? Ulangi. Kembali ke Zoom dulu, Ayah sama Bunda. Chat dulu ya. Ulang. Belum tadi belum. Oh, oke. Belum Pertama connect. kita klik yang di kolom chat Zoom, Yang mana Kak? Ini Kak. yang Learn ya betul, Academy. Iya ya. loan.alg.academy.login. Yes. Oke. Ini dinas Kalau sudah diklik, Sudah nanti kembali ke Zoom dulu, Ya, kembali kemudian kembali ke ke Zoom. diklik yang tombol warna hijau di bagian bawah, gambarnya panah ke atas. share screen. Ini. Yes, betul. Share, Ya, share ya. kemudian Oke. oke sudah keluar. Oke, nice. Sebentar karena buatkan loginnya dulu ya buat Faris ya. Oke, sebentar mohon ditunggu dulu Ayah sama Bunda sama Faris. Tadi M Faris Al Ghazali ya, Muhammad Faris Al Ghazali. Oke. Oke, Kak Dana kirimkan. Oke, sebentar. Ini masih belum selesai loadingnya. Kita coba di reload dulu, Ayah, di sini. Hmm, Aha, yang ini diklik Gini. ini reload. Hmm, Yes. hmm, Terus, Sebentar, Bunda. Ini belum tampil ya? Belum. Belum. Oke, ini coba kita close dulu di sini, Bunda. Sorry, sorry. Ini di copy dulu aja, Ayah. Yang alamatnya di copy dulu. Alamat Diklik dulu di sini. yang mana? Ini yang kalian kasih panah di sini, Ayah. Ini. No, no, oh, no. Yang di tengah. Ya. Itu yang di tengah itu diklik, kemudian di copy. Yang stop video ini bukan? Oh, no, 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 bukan, bukan. Oh, gini aja deh. Kalian minjem mouse-nya aja sebentar, boleh ya, Ayah ya. Kalian Ya bantu. boleh. Boleh mas. diklik approve di sana, Ayah. Oke. Nah, oke, kalian pinjam mouse-nya sebentar. Kalian bukakan di sini nih. Ini di copy dulu alamatnya. Kita buka langsung dari Chrome-nya aja. Oh, ini dia. Oh. Bentar dulu. Hmm. Oke, itu dia Kak. Bentar dulu Kak ya. Oh, mau di close dulu, Bunda? Boleh. Takutnya ada sesuatu nih. Enggak. Oh, Oke, udah. ini belum muncul, Bunda. Kalau di ini kan dibukanya bukan di Google Chrome ya, di Internet Explorer. Nah, kita dari Google Chrome biar lebih lancar. Oh, iya, iya. Nah, Nah, dari sini nih, ini lebih enak kalau dari Google Chrome. udah. Sebentar, kalian paste dulu. Kok belum copy? Nggak ke bawah, Bunda, ternyata. Kita kembali ke sini dulu, kita copy lagi di sini. Copy, kita kembali ke Google Chrome, di paste. Nah, oke, sip. Nah, kalian kembalikan lagi mouse-nya ke ayah ya. Oke. Oke, nah sekarang kita ke sini nih, sudah bisa login. Coba, Faris sudah biasa ngetik belum?
Belum. Belum, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya, Faris ya. Oke, kita di sini diklik di sini, kemudian di sini kadang sudah tuliskan namanya Faris. M strip Faris strip Al Ghazali. Nah, Nah, coba diketik di sini. KKS. Ya, Retro stripnya nanti diajari. M Stripnya M dulu, M dulu. M strip. Gini, nah. Stripnya mana ya? di sebelah kanannya angka 0. Tidak, itu bukan strip itu ya. Hapus dulu. Ini aja, klik ini aja. Ya. Cek. Nah, klik, Cek ini, klik nah. dulu. Ya. Nah, betul kan? Faris terus. Faris, nama Faris Ini buat. sampai yang atas sana. Faris. Faris. Ah, ini hanya. Oh. Oh. Mm-mm. Ah, S Ini Yes. strip strip lagi. Ya. Heeh. Ya, Al terus. Tambah A. A. A L L L D H. ya H. A. Nggak A. pernah pegang keyboard. Gak apa-apa Bunda, belajar Oh. pelan-pelan. Oh. O Z A L I L L E. L I. Yes, kalau sudah kita klik next, Faris. Pakai tulisan. mouse-nya, diklik yang di Ya. situ. Yes. Mana maksudnya tadi, mana? Tidak usah pakai mouse. Oh, nggak Bisa. usah pakai mouse bisa, nggak apa-apa. Yang penting Farisnya Ya. nyaman belajarnya. Nah, sekarang passwordnya adalah Oke. 3740. Ayo ketik 37 Tiga, di 40. foto biar nggak. 3 7 40. Kok nggak muncul? Bentar. Diklik dulu di sininya. Ulangi, Diklik ulangi, ulangi. 3 3 7 37 40. Nah, kakinya Zah. 40. Mm-mm. Kalau sudah diklik login di sini. Videoin aja Kak 3740. Oke, kita klik never di sini. Oke. Nah, sekarang Kak Dana mau ajak Faris kita keliling dulu ya. Kita ke halaman depan dulu ke main. Di sini diklik yang main ya. Ayo Kak. main. Ah, ah. Klik apa tadi? Main ya. Ya, betul. Kak Dana mau kenalkan dulu Iya. dari awal. Yes, Klik. diklik yang main dulu. Nah, ini ditutup dulu Bunda, boleh di never di sini? Oh, ininya di never aja ya. Yes. Oke, nah selamat datang Bunda, Ayah sama Kakak Faris di platform pembelajaran algoritmik. Nanti ke depannya kalau misal Faris belajar di algoritmik udah nggak lewat Zoom lagi, tapi langsung dari sini, langsung dari platformnya. Gitu. Baik. Nah, sekarang, Ah, hmm, apa Kak? Selamat mengundang. Tunjukan. kenapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ayahnya ini dapat WA. Baru undang, ada Oh, undangan lupa. oke siap. Nah, sekarang Kak Dana mau ajak Faris belajar kita ke sini, ke course di sini. Course. Tuh klik course. Ya. Yes. Oke, pelan-pelan, santai aja. Nah, kita ke nomor 1 di sini, Faris. Tuh klik. Oke. Nah, di sini kita mau belajar mengendalikan sebuah robot, Faris. Faris suka main robot nggak? Nah, Suka, bener? Suka. Suka? Oke. Kita sekarang nggak cuma main, tapi mengendalikan robot. Faris punya robot sendiri nanti. Ditarik lagi. Oke. Kita klik continue dulu di sini. Duduk. continue nak. Ini continue. Nah, oke. Nah, ini robotnya Faris nih yang warna biru. Nah, Faris, sebelum kita mulai belajar, kalian mau tanya sama Faris. Kalau misal kita pengen mengendalikan sebuah robot, tapi pakai bahasa manusia, kira-kira robotnya ngerti nggak, Faris? Ngerti nggak? Pakai Kalau bahasa pakai bahasa manusia. manusia, Faris ngajak ngomong robot nih, kira-kira robotnya ngerti nggak? Bisa jawab nggak? Nggak bisa ya? Ya, betul. Karena dia robot, nggak ngerti bahasa manusia. Nah, itu sebabnya sekarang kita mau belajar bahasa robot. Namanya adalah coding.
Nah, coding adalah bahasa komputer, bahasa robot. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada kode-kode namanya. Ada warna biru, ada warna hijau tua, ada warna hijau muda juga. Ada Nah, warnanya, Nak. nah, di sebelah sini nih Faris. Nah, coba Faris Iya lihat nih, yang warna biru. Tulisannya apa Biru. nih yang warna biru? baca. Kuat. Oke, Apa step artinya? step forward. Tahu nggak Faris artinya apa kira-kira? Coba tebak. Tahu nggak artinya? Nggak Nggak tahu. tahu. Nggak apa-apa. Artinya Tahu. maju, melangkah ke depan, ya. Ngeri. Apa Maju. artinya tadi? Maju. Artinya Maju. Ingat, maju, maju, Maju. melangkah pintar. ke depan. Nah, kalau yang warna hijau tua, tulisannya apa? Apa? Kuat. To the left. To left. Yuk. Turn Ya. left. Oke. Tebak artinya apa? Yuk, turn left. Kalau turun tuh apa biasanya kalau Paris main game? Untuk Turun tuh artinya apa? turun. Turun. Oh, turn Ini left bingung bahasanya, Kak. artinya hadap kiri ya, Faris ya. Artinya Kiri. hadap kiri, Kiri. gitu. Kiri. Left itu kiri artinya. Left. Left tuh Bahasa artinya Inggris itu. kiri, Tandanya gitu. kan kiri. Oh. Jadi kalau kita mau robotnya madep ke kiri, Kalau itu yang berarti ini turn left kiri. pakainya, gitu. Kalau yang di bawahnya bisa nebak nggak Hadap kanan. kira-kira? Kanan. Kanan, pinter, gampang ya kalau satu. Oke, jadi Fans udah tahu kalau warna biru tuh fungsinya buat maju. Kalau yang warna hijau tua buat hadap kiri. Kalau yang warna hijau muda buat hadap ke kanan. Kanan. Nah, sekarang ini si robot punya misi nih Faris. Punya misi buat ngambil koin-koin yang ada di seberangnya. Ini ada 3 Nah, koin. Nah, misinya adalah ngambil ini. Kira-kira harus pakai kode yang mana Faris? Yang warna apa? Warna biru. Warna biru, pinter. Nah, sekarang Faris klik di sini, pakai klik kiri, kemudian ditahan terus dibawa ke sini. Nah, Yang mana coba. ini? Hmm. Hmm. Diklik kiri, ditahan, kemudian dibawa ke sini yang kalian kasih panah itu. Ada yang ini dah. Maksudnya gini ditahan, pegang gini. kiri. Ah, Ini lihat tangan Bunda kiri, bawa ke ke sini nih, ini. dipasang Bisa tak? puzzle-nya. Coba, Oh. coba adek kakak ulangi. Oke, coba diulangin. Digeser. Nah, betul. Terus. Pinter, pelan-pelan. Oke. Wih, bisa Faris. Good job. Nah, di sini kita butuhnya ada 3 koin. Nah, satu step forward itu untuk satu langkah. Berarti kalau misal mau ngambil koinnya semua, butuh berapa langkah, Faris? Koinnya ada berapa tuh? 3. 3 langkah. Ini udah ada satu. Berarti kurang berapa? Kurang berapa lagi? 3 kan baru ada 1. Berarti kurang berapa? Ini kan baru ada satu untuk dia ngambil koinnya. Ah, Ini ada 3 koin, jadi butuh berapa lagi? 2. 2 lagi. Oke, kita ambil lagi yuk step Tarik lagi. forward. Tarik Tarik Taruh lagi di kayak sini tadi. sama taruh di sini. Pintar tadi kan tangannya klik sini. Nah, itu Jangan kan yang hijau. kan Yang maju. mana? Kan maju ke depan. Ayo, Faris fokus ya. Terus Hai. ulang lagi. Pelan-pelan, Ini 2 sabar. Geser. Terus Ke situ ke bawahnya ini, ke bawah ini. Oke, lagi. sip. Satu lagi. Nah, Gini caranya tuh. Oh ya tahu. biar. Enggak apa-apa. Coba, jangan dibantu dulu Bunda. Biar Faris explore dulu. Oke, nah berarti ini artinya nanti si robot akan berjalan maju 3 langkah ya Faris ya. Nah, kalau sudah kita klik yang di sini. Kita klik yang tulisannya run. Ini buat Yang masukin. mana tulisannya run? Nah, ini buat masukin programnya ke dalam robot. 1, 2, 3. 3. Wih, good job. Kayak gitu caranya. Gimana Faris? Susah nggak? Susah Udah. nggak? Nggak ya, gampang ya. Seneng nggak Faris belajarnya kayak gini? Ngomong, seneng nggak?
Senang. Tenang. Jadi kayak gini ya Bunda, kalau belajar di algoritmik, kita media pembelajarannya melalui media permainan Bunda. Gitu. Meskipun ini kalau dari kacamata orang dewasa ya, ini tuh gampang gitu. Tapi kalau untuk anak-anak ini tuh cukup susah loh Bunda. Gitu, karena dia Iya, harus betul. logika, kemudian harus ngapalin bahasa Inggrisnya juga, belum lagi Iya, harus benar. ngira ini abis ini apa ya kayak gitu. Nah, ini Ah, nanti akan secara nggak langsung melatih logikanya anak Bunda gitu. betul. Asah biar tajam, pola pikirnya nanti jadi runut sendiri Bunda gitu. Oke, Fas Iya, udah siap iya. belum? Kita ke next level. Udah. Udah? Continue. Oke, kita klik continue yang di sini. Alright, sekarang kita ke belokan. Kita continue dulu di sini. Nah, Hmm. oke. Tadi udah bisa yang Boleh. lurus. Tadi udah bisa yang lurus. Coba. Sekarang Coba pada Kakak coba. Faris bisa nggak nih ngerjain sendiri nih? Jangan dibantu dulu ya, Bunda sama Ayah ya. Oke. Jangan diajari Bunda. Oke, biar Faris nyoba sendiri. Eh, Nggak tahu. Pintar. Pintar, bagus. Good job. Hmm. Gimana? Ayo, Kalau ini kanan saya kan, kira-kira mana kanan dan nih? kiri. Kanan Iya, atau kanan. kiri? Oh, Ini kanan Ini arah kanan. coba lihat iya. tangan robotnya yang kanan Ini mana? arah mana? Tangan Tangan kanannya ini. robotnya yang ini kan tangan ini kan ada dua tangan. Ada tangan A sama tangan B. Kira-kira yang tangan A ini kanan atau kiri? Ini A, ini B. A kanan apa kiri ini? A, kanan. A Ah, kanan. Berarti kita mau belok ke sini. Berarti beloknya ke arah mana nih? Ke B, arah, ke arah kanan atau ke arah kiri? kiri. Kiri. Oke, kalau kiri tadi ya, pakainya yang mana? terus. Ini. Yang Iya. kiri yang mana? Ya, tuh. Kiri yang hijau. Dan biar lah ngerti tidak. Tuh, tuh. Betul. Hmm. Ini Umi udah gemes ya. Bunda udah gemes Biar banget nih. dia sabar. Iya, sabar. Ah, Biar nyoba ya kalau sendiri. gitu sekali lewat baik lah. Mana? Belum, dua itu. Sudah belum? Oke, maju. Oh, ternyata dia hadapnya ke sini. Belum Oh, berhasil. Kan Sampai dua. sini belum berhasil. Coba. Kamu belok kiri, terjun ke jurang. Dicoba dulu, Ulang. dibenerin. Gak apa-apa, Nah, gak berarti apa-apa. ada yang salah, yang mana yang salah? Dirubah yang Ini. salah. Ya, balikkan. Di cancel. Dibalikin lagi. balik lagi. Kembalikan. Iya. Baru diganti dengan Nice, turn left. Aduh, Nah, eh itu tuh. tarik bawah. Ayo, pelan-pelan. Tarik ke samping itu, nak. oh Ya, satu-satu dia yang birunya dibalikkan dulu Kak. ya, Ya, nah. kembalikan dulu sana. Nah, Terus klik. belum berhasil. Nah. Gak apa-apa, biar dicoba dulu. Oke. Oh, berarti kurang apa tuh, Faris? Coba. Oh, kurang apa yo? Dia ini udah Ayo. benar stopnya. Berarti kurang apa? Klik Tahu. lagi. Di restart lagi nggak Tambahin apa yang apa-apa. kurang. Ah, ah. Biarlah logika dia yang jalan. Betul, makanya jangan dibantu nih, biar nyoba sendiri. Pembahasannya belum sudah. Aduh, Pelan-pelan, nggak apa-apa, santai aja, nggak usah buru-buru. Oke, sudah belum? Satu aja namanya. Satu, dua, hadap kiri, langsung jalan lagi. Kan dua aja. Masih Oh, ada belum. yang kurang nih. Ada kurang. Kan dua langkah. Oke, oke.
Coba kita klik run dulu di situ. Tahu. 1, 2, hadap kiri, maju lagi, 1, 2. Wih, sudah bisa Kakak Faris. Good Iya job, nah. pinter. Hebat. Kakak Hebat, Faris bisa hebat. main. Hmm. Menciptakan game. Oke, nah sampai sini dulu deh, Faris. Kira-kira gimana? Suka nggak belajarnya? Suka nggak? Suka. Suka ya, gitu. Gimana? Masih mau belajar lagi nggak sama Kak Dana? Nanti kita selesaikan biar bisa mengendalikan robotnya, sampai nanti kita bisa mengendalikan roketnya juga. Gitu. Masih mau belajar sama Kak Dana? Kasih. Masih, Masih. good job. Nah, nanti kita lanjutkan ya. Cuman karena kita hari ini ada batasan durasi ya, ayah sama bunda gitu nanti bisa dikerjakan lagi di rumah gitu ya. Ini kadang sampai di sini dulu. Kalau dari ayah sama bunda, dari 2 level tadi gimana nih? Evaluasi buat kakak Faris. Ada yang bisa disampaikan nggak? Ada. Gimana Faris nih? ini memang kalau di sekolah anaknya buru-buru kata gurunya. Yes. Itu juga yang kadang lihat dari Faris. Heeh. Untung ayah udah Di jemput sekolah dia duluan. buru-buru, cepet-cepet, apa? Mau cepat selesai, kata gurunya. Dia seperti itu. Betul banget. Kalau dari bunda ada lagi nggak bunda ditambahkan dari ayah? Anu, kalau menurut aku Faris kan, mau ngomong nggak? kalau untuk kita kan sudah langsung mau jalan gitu ya. Iya, Tapi kalau betul. dia anak kecil, jadi Heeh. dia memahami perintah itu belok kanan gitu. Sudah dia langsung kanan gitu kan, dia nggak Iya, misalnya, "Oh, ini berpikirnya satu arah sih menurut aku. betul, betul. Tapi kalau Dia untuk masuk ke kalau menurut Kak Dana ayah gitu, dari proses penerimaan informasinya Faris masih cukup bagus loh ayah. Gitu. Kak Dana pernah nemu anak yang bahkan usia 9 tahun di atasnya Faris tuh di level 2 aja Kak Dana ngulang sampai 3 kali. Itu gitu. Tapi Faris ini masih cukup bagus menurut Kak Dana gitu. Memang secara logika bagus gitu. Secara problem solving dia tahu, oh ini salah kayak gini, berarti benernya gimana. Nah, itu Faris udah tahu sendiri meskipun kita nggak arahin ya gitu. ya. Cuman memang di garis yang Kak Dana garis bawahi sama kayak ayah. Faris ini sifatnya buru-buru banget gitu. Jatuhnya kemana kalau buru-buru nih kekurang teliti ya nanti gitu. Ini yang rada bahaya ya, terutama buat akademiknya dia nanti. Itu yang pertama. Nomor 2 dari sisi confidence-nya ya. Karena dari tadi di awal perhatikan gitu ya. Memang ada peningkatan. Kalau dari awal tadi bahkan nggak berani ngomong Faris nih ya. Ah, Tapi semakin ya. ke sini semakin mungkin udah biasa sama Kak Dana gitu ya, sudah berani ngomong tapi masih sangat bisa ditingkatkan lagi untuk confidence-nya. Gitu. Ini kalau dari mungkin sebagai orang tua gitu di luaran gitu ya banyak kayak bilang nanti juga PD sendiri kah anaknya gitu. No. Kalau Kak Dana sebagai tutor di sekolah coding ya, Kak Dana melihat dari perspektif psikologis, kalau anak PD nggak segera dibenerin ayah gitu, nanti kedepannya bahaya. Kenapa? Karena nanti ketika dia dewasa akan selalu ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Itu takut salah, takut dimarahin gitu. Ini kalau confidence-nya nggak segera dibetulkan ya. Nanti kalau Fars menjadi algorithmics, kalian akan fokus ke sana dulu. Hmm, Gitu. Kadang akan oke. fokus ke pengembangan confidence-nya dulu. Gitu. Kenapa? Ketika confidence ini sudah benar, nanti ke yang lainnya mudah karena dia berani. Gitu. Jadi pertama harus berani Hmm, nyoba dulu. Harus confidence-nya dulu. Itu lah yang perlu diperbaiki Nah, antara. itu yang nanti kadang betulkan pertama dari confident, pertama, kedua baru ke buru-burunya. Jadi biar lebih teliti lagi nanti. Pelan-pelan Oh, kerjanya lebih belajar sabar. percaya diri. Itu oke, yang nanti oke. kadang bantu buat Farisnya ya, ayah ya. Gitu. Oke. Tapi so far dari sisi logika, problem solving nggak ada kendala. Karena melihat Faris sudah bagus dari situnya. Gitu. Paling tadi ya dari sisi soft skillnya sih yang kadang masih bisa improve lagi buat Farisnya. Gitu. Oke, dari sisi praktikal, ayah sama bunda mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, monggo. Untuk kelas selanjutnya bagaimana dia? Apakah udah Oke. menggunakan biaya? Oke, siap. Nah, kalau untuk kelas lanjutannya, yes, Bunda. Nanti ada biayanya. Cuma Kak Dana jelasin sebelum ke pembiayaan, Kak Dana mau jelasin tentang kurikulum dulu ya. Jadi nanti Bunda tahu nih, kurikulumnya apa aja. Tadi kan kita di sini ini sudah tampil Bunda di sana? Sudah, sudah. Sudah Sudah. ya? Oke. Nanti Faris belajarnya di kelas IT Genius Coding, Ayah sama Bunda. Nah, di kelas IT Genius Coding ini kita nanti belajarnya kayak tadi, kita pakai kode blok, nyusun programnya. Nah, nanti di sini ada 3 kurikulum, Ayah. Kurikulum pertama di kelas IT Genius Coding itu nanti Faris akan belajar di kurikulum namanya Visual Programming. Nah, di sini nanti Faris sudah bisa memprogram
game dan juga film animasi, tapi secara visual pakai kode blok yang kayak tadi. Jadi Faris biar tahu fungsi-fungsinya dulu buat apa, kemudian cara nyusunnya gimana, logikanya gimana, gitu di sini. Outputnya nanti Faris sudah punya di sini papa, ayah sama bunda, sudah punya game dua dimensi. Nah, ini gamenya yang kayak tadi tuh. Ini kita fokus ke dua dimensinya dulu kalau di visual programming dan juga nomor dua itu film. Film animasi ya di sini ya. Ini Faris sudah bisa bikin sendiri yang kayak tadi. Itu di kurikulum pertama. Nah, satu kurikulumnya kita di sini tuh 32 kali pertemuan atau 8 bulan kalau kelas regulernya ya. 32 kali pertemuan. Gitu. Ini atau kalau misal ngambil di kelas reguler yang seminggu sekali ya, Ayah, ini akan habis di 8 bulan. Gitu. Itu satu kurikulum. Nah, nanti karena Faris ini suka banget main game dari kelas visual programming, kadang akan lanjutkan bukan ke website creator tapi langsung ke sini. Ke 3D game design. Jadi nanti Faris sudah bisa bikin game. Di sini ini gamenya tiga dimensi. Kalau yang tadi dua dimensi, kita kembangkan di sini secara tiga dimensinya. Gitu. Ini kayak yang tadi game balap tadi ya, Faris ya. Itu di sini. Nah, nanti kalau dari sisi gamenya ini sudah bisa, baru kita akan belajar pembuatan website, Bunda. Nah, di sini. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Scratch namanya. Scratch. Kalau di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Lua. Nanti di sini kita menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, ini bahasa pemrogramannya. Outputnya tapi sudah punya website sendiri ya Faris ya. Jadi nanti kalau misal teman-temannya Faris mau nyari gamenya Faris, carinya di mana? Ya udah, tinggal ke websitenya Faris, www.farisgame.com. Misalnya kayak gitu nanti. Nanti kita belajar semua ini. Ayah sama Bunda. Nah, masing-masing kurikulumnya di sini, kalau misal sudah menyelesaikan satu kurikulum di 32 kali pertemuan, Bunda sama Ayah, nanti Faris akan dapat satu sertifikat ya. International Certificate di sini. Buat apa sertifikatnya? Sertifikatnya selain tanda kelulusan ya, ayah sama bunda, ini juga sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Indonesia maupun global. Jadi nanti kalau misal Faris mau lanjut ke SMP gitu ya, ini sertifikatnya bisa dipakai untuk jalur prestasi atau jalur beasiswa. Gitu. Oh ya. Nah, ini trennya nih kemarin nih Bunda, pas semester satu ini orang tuanya algoritmik dipakai buat bantu zonasi. Itu justru malah bisa buat bantu zonasi, karena kan sertifikatnya kita internasional nilainya tinggi ya Bunda ya. Gitu, itu di sininya. Nah, so far sampai sini dulu deh. Kira-kira Bunda sama Ayah ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Untuk batasan usianya sampai usia berapa ikut ini? Algoritmik itu maksimalnya 17 tahun, Bunda. Gitu. Oh, Kalau sudah di atas 17 tahun, kita sudah masuk ke dewasa soalnya. oh, oke oke. Gitu. Jadi, Kalau misalnya nih dia adik kakak nih, untuk adik ah, kakak untuk biaya ada diskon tidak Kak? pasti ada. Kalau untuk Oh, sibling. Ini adanya yang mau didaftarkan kakaknya atau adiknya Faris? ini kami kan punya punya Ah, tiga nih anak ya Kak ya. ah. Anak yang pertama juga kami ngerasa butuh juga diperbaiki untuk kepercayaan dirinya gitu. Oke, bisa Jadi banget, Bunda. Usianya berapa tahun, Bunda? Kalau kakak yang pertama? usianya udah 11 tahun. Oh, bisa, masih bisa. Kelas 6. 11 tahun nanti programnya ada dua pilihannya. eh Hmm. Mau dari visual programming bisa atau mau start dari kelas game design juga bisa. Gitu. Atau kalau suka cowok atau cewek, Bunda? Cewek. Cewek yang Oh, kakaknya. cewek. Wah, berarti kalau cewek berarti di kelas desain aja, Bunda. Nanti belajar ilustrasi, belajar gambar, belajar 3D modeling gitu. Jadi biar ada beda nih sama Faris ya. Kalau Faris memang cowok ya pengen bikin game ya, Faris ya. Gitu. Jadi, tapi tetap sama meskipun di kelas graphic design juga nanti kita akan mengembangkan soft skill-nya itu pasti, Bunda. Gitu. Jadi Kak, tadi kan yang saya dengar dari kakak tadi, bahwasanya di awal akan memperbaiki confident anak itu Yes. sendiri gitu kan Kak. Betul Justru banget. kami ini interest juga gitu untuk kakaknya biar lebih percaya diri, Yes, bisa. biar dia bisa berani gitu kan Kak. Betul banget, Bunda. Ini yang karena kalau misal belum pede itu susah kita mau arahin kemana-mana nggak berani. Betul. Gitu. Jadi Kak, dengan ngikutin kelas ini Hmm? bisa juga menumbuhkan kepercayaan diri anak gitu jadi Kak. Bisa banget, Bunda. Bisa banget. Karena bisa jamin itu. Minimal di 2 bulan udah kelihatan bedanya nanti.
Kenapa karena bisa Oke. bisa bilang kayak gini? Karena kita punya metode khusus, Bunda. Ini biasanya anak-anak setelah selesai belajar satu modul ya, bukan satu kurikulum ya, satu modul, itu nanti anak-anak akan presentasi, Bunda. Gitu. Selain dari tutor selama pembelajaran ya di encourage terus ya Bunda ya. Nanti kita ada sesi presentasi. Nah, sesi presentasi ini nanti digunakan untuk apa? Biar anak-anak melatih confident. Pertama. Kedua, melatih public speakingnya juga, Bunda. Hmm, Gitu. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan hmm. sekolah coding di luaran sana. Karena kalau di algoritmik itu kita fokus banget sama hal-hal kayak soft skill, kayak confident, kreativitas itu kita fokus banget di sana. Gitu. Jadi, gimana pun caranya kita akan mengembangkan itu. Gitu. Oke ya. Nah, Iya, ini ya. itu tadi yang Kak Dana sampaikan ya Bunda untuk ini. Cuman kalau untuk Kakak, kalau misal memang Kakak apa namanya spesifik ke arah pemrograman bisa nanti sama kayak Faris ya, di visual programming nama programnya ya di IT Genius Coding. Nah, tapi kalau cewek-cewek itu biasanya di sini Bunda sukanya. Di yang sebentar. Ah, di sini nih yang IT Genius Design. Nanti belajar ilustrasi, gambar digital, kemudian mendesain, jadi bisa bikin desain kartu ucapan, bisa bikin desain macam-macam. Itu nanti di sini. Tapi tetap sama. Kita akan mengembangkan kompetensi soft skill-nya itu tetap sama. Gitu. Cuman peminatannya aja yang beda. Gitu. Tapi Oh kalau ya. Bunda mau dibawa ke Genius Coding, mau bikin game juga nggak apa-apa. Monggo aja. Gitu. Tapi kita Ya. fokus sama Kakak Faris dulu ya sekarang ya. Oke, oke. Gitu. Nah, ini untuk kurikulumnya apakah sudah cukup jelas Bunda sama Ayah? Ya, insya Allah Insya Allah jelas. jelas ya, baik. Karena lanjut lagi berarti di sini Bunda sama Ayah di kelasnya. Nah, ini juga yang Hmm. akan membedakan proses pembelajarannya. Karena kalau di algoritmi kita punya dua kelas Bunda sama Ayah. Di sini kita punya kelas grup, itu nanti belajarnya bareng-bareng, 10 anak satu kelasnya. Satu tutor 10 anak. Yang kedua kita punya kelas private. Nah, ini kalau untuk Faris, karena Kak Dana mau fokus ngembangin confidence-nya ya, takutnya kalau ditaruh di kelas grup di awal, nanti malah nggak berani ngomong Farisnya. Makanya, dari Kak Dana, rekomendasi pertama, karena Kak Dana melihat dari sisi tumbuh kembangnya anak ya, Bunda, Kak Dana akan rekomendasikan untuk kelas private dulu nyobanya pertama. Gitu. Nah, nanti seiring perkembangan berjalannya waktu, kalau misal menurut tutor, oh ini Faris udah siap nih, kalau kita mau terjunkan ke kelas grup, monggo silahkan di convert ke kelas grup bisa, Bunda. Jadi kita nggak ngunci ya, kalau di kelas private terus gitu, no. Nanti sewaktu-waktu misal Bunda mau pindah ke kelas grup juga bisa kok. Gitu. Cuman Oh ya. untuk tahapan awal karena karena pengen dari Faris ini berkembang secara confident-nya dulu gitu. Karena pengen ngembangin dari sisi di kelas private dulu gitu. Jadi biar Faris ini berani ngomong dulu, terbiasa sama online dulu, gitu. Bisa ketemu orang banyak dulu di online, gitu. Jadi bisa lebih aman lah ya, safe zone nih untuk Farisnya nyoba-nyoba nanya-nanya gitu ya. Karena tadi kembali lagi kalau misalkan ada langsung Iya. taruh di kelas grup, takutnya malah kalah dominan sama teman-teman yang lain, malah jadi hilang. Gak berani nanya dia yang ada takutnya. Mm-mm. Nah, itu yang Kak Dana khawatirkan ya. Gitu. Nah, cuman yang membedakan dari kelas grup sama kelas private, Bunda, sama Ayah, adalah benefitnya. Jadi kalau di kelas grup, ini kita maksimal seminggu sekali, Bunda, jadwalnya. Kalau di kelas grup. Oh. Dan itu pun sudah ada slotnya. Jadi Faris yang nyesuaiin sama jadwal. Gitu. Tapi kalau di kelas private kebalik. Nanti secara jadwal tuh fleksibel, Bunda. Jadwalnya. Jadi mau milih hari apa, mau jam berapa, itu dari Farisnya. Nanti kita yang menyesuaikan. Gitu. Bahkan mau seminggu dua kali, seminggu tiga kali boleh. Gitu. Itu di kelas yang private. Jadi jadwalnya fleksibel ya. Yang kedua, Oke. tutornya fleksibel juga. Misal, wah ini Faris nggak bisa nih kalau tutornya kayak Kak Dana gitu. Maunya yang cewek aja. Nah, itu juga bisa request. Gitu. Kak Dana pernah ya dapat request dari orang tua itu maunya tutornya yang galak gitu. Biar anaknya fokus belajarnya. Itu bisa request juga bener kayak gitu. Kalau di kelas private. Nah, jadi fleksibel secara tutor juga ya. Nomor tiga, ini kita juga bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya Faris. Kalau misal Faris mau nanti pelan-pelan kita asah pakai bahasa Inggris, Kak Dana bisa nggak? Bisa. Jadi tutornya nanti kita pelan-pelan sisipin bahasa Inggris. Gitu, mau 20%, 30%, gitu. Nanti sampai meningkat terus sampai memang Faris biasa. Kita pakai bahasa Inggris. Jadi pelan-pelan nanti kita. Mau 10% dulu juga bisa kalau di kelas private. Gitu. Atau mau full Indonesia bahkan nggak masalah. Nah, fleksibel ya Oke. artinya jadwalnya ya. Kemudian nomor empat ini yang membedakan juga ayah sama bunda adalah dari sisi akselerasi. Nah, ini juga nih penting nih.
Kalau misalnya nih Faris belajarnya cepet gitu ya, itu bisa jam modul. Misal nih pertemuan ke-7, ke-8, ke-9. Di pertemuan ke-7 ternyata Farisnya udah bagus nih Bunda. Dan menurut tutor sudah bisa kalau pertemuan ke-8. Ya udah kita skip aja ini, kita hapus. Dari 7 langsung loncat ke 9 modulnya. Nah, ini nanti bisa akselerasi kalau di kelas private. Kalau di kelas grup belum bisa, karena kan harus nungguin teman-temannya yang lain. Gitu. Nah, ini untuk akselerasi. Kemudian Iya. yang poin terakhir yang membedakan dengan kelas grup adalah dari sisi evaluasinya, Ayah sama Bunda. Nah, ini kayak rapotan gitu ya. Jadi kalau misal di Ya, kelas grup, kalau di kelas grup itu sebulan sekali kita kirim progress reportnya anak. Itu pun by text. Jadi nanti ada teksnya gitu, ada reportnya Faris tuh gimana aja belajarnya itu sebulan sekali. Kalau di kelas grup. Kalau di kelas private ini seminggu sekali ya. Jadi lebih intens ya update-nya buat perkembangannya Faris. Bonusnya sebulan sekali nanti ada sesi kayak gini, sesi Zoom. Kita untuk membahas langsung diskusi buat update perkembangannya Faris. Jadi lebih intens ya dari sisi ininya, dari sisi apa namanya report evaluasinya. Gitu. Ini yang membedakan dari kelas grup sama kelas private. Nah, ini bayangannya nih yang kadang sudah kasih sama ayah sama bunda. Kira-kira kalau dari ayah sama bunda lebih sementara tertariknya kemana nih? Ke grup atau ke private? Private. private Ke kayaknya private untuk ya. sementara. Ya. Sesuai sama rekomendasinya Kak Dana tadi ya, ayah ya. Hmm. Betul, gitu. Yes, ini yang tadi Dan bedanya kelas mau grup sama nggak? kelas private. Mau nggak? Tidak punya. Oke. Terus nanti ini yang tadi kalian sampaikan buat bunda. Nanti setiap akhir modul, anak-anak akan bikin presentasi ya. Jadi nanti akan diajak buat menampilkan karyanya mereka gitu. Misal nih Faris sudah bikin game apa, cara bikin gamenya gimana, gamenya tentang apa. Nanti akan diajak untuk ngomong. Tujuannya biar semakin confident. Dan juga secara tata bahasa nih, public speak-nya lebih bagus lagi nanti Farisnya. Gitu. Ini nanti rutin. Jadi kalau sering diasah nanti akan lebih bagus cara ngomongnya. Dan ini juga cukup penting juga nanti kita akan ada tim project. Nanti Fars akan kerjasama sama teman-teman yang lain buat bikin sesuatu gitu ya. Nanti akan dibagi-bagi tugasnya. Dan di sini akan membiasakan anak untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan dalam kerjasama timnya lebih bagus lagi nanti. Jadi ini ya Bunda ya, yang concernnya Kak Dana tadi ya. Kita pengen ngembangin soft skill-nya. Ini yang membedakan algoritmik dengan sekolah di luar sana yang lain. Kalau di sekolah yang luar lain coding ya udah coding aja gitu. Tapi nggak yang kayak gini-gini nggak dikembangkan. Tapi kalau di algoritmik justru kita fokusnya ke sini dulu. Gitu karena kita yakin kalau dari confidence-nya anak sudah bagus, logikanya udah bagus tuh yang lainnya gampang ngikutin. Gitu. Oke, so far sampai sini dulu deh biar nggak kelamaan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih Ayah sama Bunda? Udah cukup. Cukup ya, alright. Nah, kalau sudah cukup, Anda langsung loncat nih ke bagian yang tadi Bunda tanyakan. Berapa sih Kak harganya gitu ya? Oke, Ya, Anda mohon izin dulu Bunda. Untuk pembiayaannya, tadi Bunda mau lihat yang di paket grup atau paket private nih? Private aja. Di paket private private dulu. ya. Baik, private dulu ya. Oke. Ini tadi kalau dari Ya. Bunda, anu ya, apa namanya, pengen lihat dari Farisnya cocok apa enggak gitu ya. Dan kita udah lihat, ternyata Farisnya happy belajarnya. Dan bisa mengembangkan logikanya juga, terutama di sisi confident-nya. Gitu. Karena coba buka untuk paket private dulu ya, di sini Ayah sama Bunda ya. Oke, sebentar. Paket private. Sebentar. Paket private. Nah, oke. Di sini kadang tawarin Kemudian ke ini sifatnya penawaran ya, ayah sama bunda ya. Kalau cocok monggo boleh diambil silakan. Tapi kalau misalnya nggak cocok boleh ditanyakan aja sama Kak Dana, disampaikan gitu. Jadi kita sharing nanti diskusi. Nanti Kak Dana mungkin bisa bantu dari sisi mananya biar lebih cocok lagi buat ayah sama bunda gitu. Kak Dana tawarkan dulu sebentar. Kak Dana bukakan dulu ya, ayah sama bunda. Wait. Oke di sini. Di sini Kak Dana tawarkan di paket private ada 3 pilihan ayah sama bunda. Paket private di paket yang pertama, paket basic dulu di sini. Paket basic ini di 32 pelajaran. Kalau misal seminggu sekali ini buat 8 bulan ya, Ayah. Yang kalau seminggu sekali. Itu, buat 8 bulan. Belajarnya apa Kak Dana? Belajarnya di kurikulum visual programming, Bunda. Kurikulum pertama. Nanti di sini Faris sudah bisa bikin game sendiri ya. Game 2 dimensi dan juga film animasi. Ini output projectnya. Tuh di kurikulum pertama. Di paket basic. Kalau paket yang kedua, ini paket expert, ini paling banyak diambil Bunda. Ini paket bundling, 1 tahun 4 bulan belajarnya.
kalau di seminggu sekali. 1 tahun 4 bulan. Ini belajarnya 2 kurikulum. Visual Programming plus 3D Game Design. Gitu. Jadi di sini eh nanti Faris sudah bisa bikin game 3 dimensi, nggak cuma 2 dimensi ya. Gamenya Oke. 3 dimensi kayak tadi, yang ada mobil-mobilan, ada karakter-karakter, ada gedung-gedung tuh di sini. Ini game 3 dimensi dan gamenya ini sampai bisa dikomersilkan ya. Gamenya sampai bisa dikomersilkan buat ayah sama bunda. Itu tuh di paket yang kedua. Kemudian di paket yang ketiga, ini paket profesional. Ini belajarnya 4 kurikulum, 2 tahun 8 bulan ayah sama bunda. 2 tahun 8 bulan. Ini belajarnya nggak cuman buat game, tapi nanti sampai Faris punya website juga, plus belajar untuk ke arah pemrograman yang lebih kompleks, sintaks, gitu. Atau kadang ditawarkan juga kalau misal ayah mau, ini juga bisa kita kombinasi dengan program matematika ayah di sini buat Faris. Gitu. Jadi website creator sama matematika nanti, Mathmaster namanya. Hmm. Ini untuk lebih ngembangin logika lagi, gitu, Mathmaster. Di sini. Nah, ini 4 kurikulum ya, Ayah. Di sini bedanya kalau basic 1 kurikulum dapat 1 sertifikat, kalau expert dapat 2, kalau profesional dapat 4. Itu, ini bedanya. Kemudian kalau di paket basic, Bunda, nanti Faris sudah dapat tiket kompetisi ya, buat internal, tiket kompetisi internal gitu. Kalau yang di paket expert, ini dapat tiket kompetisi untuk kompetisi yang eksternal, yang ke luar negeri juga nanti, yang kompetisinya internasional lah. Gitu, nanti Faris akan lawan teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, itu di sini. Nah, kalau paket yang profesional, ayah, di sini nanti Faris bonusnya adalah dapat 2 slot Google Play Store gratis. Jadi nanti kalau misalnya Faris sudah bikin game gitu ya, nanti kita bantu buat upload ke Google Play Store-nya. Gitu. Kalau untuk upload ke Google Play Store tuh harganya sekitar 6 sampai 8 juta satu slotnya. 6 sampai 8 juta per slot. Nah, di sini kita kasih 2 slot gratis. Jadi udah include ke biaya kelasnya. 2 slot Google Play Store. Gitu. Ini benefit dari kelas private. Mau lihat yang di kelas grup juga ya? Grup, boleh? Boleh ya di kelas grup ya. Oke, karena tampilkan di kelas grup. Ini kalau dari kelas grup lebih hemat sebenarnya dari versi kelas private ya. Benefitnya yang membedakan dari sisi benefitnya. Tadi nggak bisa fleksibel schedule, nggak bisa fleksibel tutor, bahasa pengantar, evaluasi sama akselerasinya belum ada. Gitu. Ini kalau di paket basicnya sekian, ayah. Gitu. Betul Kira-kira ya. kalau dari bunda sama ayah lebih tertariknya kemana nih? Karena bisa lebih detailing lagi. Kemana ya? Ini kita belum Kemana ngomongin ya? pembiayaan ya, Bunda ya. Nanti Kadana Heeh. belum belum sampai ke sana. Kadana mau make sure dulu dari ayah sama Bunda pengen Faris sampai bisa apa gitu. Apakah sekedar bikin game 2 dimensi, sekedar ngembangkan apa namanya kemampuan logikanya, atau sampai pengen punya game 3 dimensi? Gitu. Ini Kadana belum ngomongin biaya ya, ayah ya. Kadana mau make sure dulu nih dari Faris cocoknya di mana, kemudian pengennya ayah sampai Faris bisa apa gitu. Nanti kalau Hmm. untuk itu bisa kita adjust lagi. Kalau saya sebenarnya untuk Paris ini apa namanya? Yang pertama untuk pengembangan kepercayaan dirinya. Yes. Yang kedua dia kan suka game gitu kan. Ah, Bagaimana game itu sendiri hobinya itu bisa ya positif ya tidak hanya main saja kayak gitu. oke. Berarti kalau sebatas mengembangkan kepercayaan diri biar waktunya lebih produktif di paket basic cukup. Kadang rekomendasinya di paket basic. Gitu. Jadi nggak perlu yang paket yang tinggi-tinggi. Nanti kalau dari paket basicnya cocok gitu, ayah mau naikin lagi paketnya, mau upgrade boleh. Gitu. Jadi ini lebih ini ya, karena rekomendasinya menyesuaikan dengan kebutuhannya sebenarnya. Gitu. Tapi paketnya kadang tanyakan lagi. Kalau dari ayah lebih condong ke grup atau private? Kayaknya kalau grup kurang efektif kalau untuk Paris ini mungkin Exact, betul private. banget. Lebih ke private ya, kalau dari sisi paketnya ya. Kalau dari Bunda gimana Bunda? Cocok nggak Bunda?
Iya, sama sih dengan ayahnya. Di kelas Eh, private ya. Oke. iya, heeh. Nah, kalau gitu kadang bukanya di sini biar lebih nyambung. Nah, ini Bunda. Jadi Kak Dana akan fokus ke pengembangan di paket basic ya, Bunda ya di sini ya, di paket basic yang private di sini. Nah, sekarang baru masuk ke pembiayaan. Kalau di paket basic Bunda, di sini harga normalnya kita ya, harga normalnya kita itu ada di 11,5 per 8 bulan sebenarnya. Ini harga website ya, gitu. Hmm. Harga website di sini. Nah, kemudian harga yang kalian kasih bukan yang di 11,5, 11,49 ini ya, tapi kalian tawarkan benar di 7,456. Ini adalah harga trial class. Gitu. Ini Hmm. untuk kelas private-nya trial class. Nah, kemudian nanti kalau misal Bunda sama ayah oke buat ngajak sibling, itu ada harga sibling. Itu lebih hemat lagi. Per basicnya sekitar 6 jutaan, Bunda, kalau nggak salah ya. Kadang harus request dulu nih. Gitu. Itu per 6 jutaan. Itu untuk 8 bulan ya ayah ya tapi ya gitu. Nah, untuk opsi pembayarannya di sini kita ada beberapa pilihan nih. Gitu. Sebentar kadang bukakan dulu di sini. Kadang buat blok dulu. Oke, buat blok biar Jadi biar ayah ngomong dulu. Bunda Kak Faris kalau mau istirahat boleh ya Faris ya. Ya, harusnya sudah Kasihan. tidur. Ya. Kasihan ya. Udah, dia biasa tidur cepat, Kak. Oh, Jam 8 pantesan. sudah tidur. Oke, tadi jam 8 malah belajar. Iya, Oke. makanya tadi rasa-rasa mau ganti jadwal besok karena udah kemalaman kan. Oke, I see. Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa kok. Nah, di sini Bunda sama Ayah, ini kalau misal di paket basic ya, kita punya beberapa pilihan pembayaran sebenarnya. Yang pertama, kita bisa full payment, Ayah. Full payment. Ini full payment berarti satu kali pembayaran ya, gitu. Ini untuk 8 bulan. Buat 8 bulan, selama 8 bulan tuh udah nggak ada biaya apa-apa lagi. Jadi udah dibayar di awal. Ini untuk full paymentnya. Itu di Ini paket basic ya, Ayah. Gitu. Kemudian nomor dua, kalau misal full payment berat gitu ya, kan langsung berasa ya kalau segini gitu. Itu juga bisa pakai cicilan ayah, pakai installment, tapi kita pakai kartu kredit kalau cicilannya. Jadi di awal dipakai kartu kredit dulu. Ayah pakai kartu kredit nggak ayah sama bunda? enggak. Enggak pakai, Oh Kak. nggak pakai ya, oke. Kalau nggak pakai kadang coret berarti di sini. Nah berarti keluar opsi ketiga kalau nggak pakai. Opsi ketiga adalah opsi partial payment di sini. Nah partial payment ini bisa dua kali bayar ya, bisa dua kali bayar. Pertama kita bayarnya DP dulu, yang kedua nanti pelunasan gitu. Nah, DP-nya berapa Kak Dana? DP-nya kita kalau di kelas private minimal 2 juta. Itu sudah bisa ngelok harganya gitu karena harga normalnya kita kan di 11,5 gitu ya. Jadi nanti kalau misal ayah berkenan untuk di harga yang ini, itu di lock dengan DP dulu bisa 2 juta, nanti pelunasannya kapan? Pas kelasnya mau mulai. Gitu. Misal Faris kan kalau private fleksibel ya. Mau mulai minggu depan bisa, mau akhir bulan bisa, mau awal bulan depan juga masih bisa. Gitu. Itu untuk pelunasannya. Gitu. Kira-kira kalau dari ayah yang paling cocok yang mana nih? Yang full payment atau yang partial payment? Mungkin kalau untuk ini kami diskusi dulu ya sama istri ini kan Boleh, perlu boleh waktu banget. juga diskusi ya. Ah, 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 ah. Tapi gini, Tidak bisa maksudnya, langsung memutuskan juga. yes, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau diskusi kan, ya wajib diskusikan ya. Apalagi ini untuk anak ya, ayah ya, gitu. Nggak apa-apa banget, gitu. Cuma di sini Kak Dana informasikan juga, kalau misal ini yang link Zoom-nya Kak Dana, ini sebenarnya ngelink sama back office-nya kita ya di sini. Nah, Kak Dana tunjukkan juga ya di sini. Sebentar. Jadi kalau misal nanti ayah misal di luar Zoom gitu ya, itu nanti sudah tidak eligible untuk masuk ke sini gitu. Karena di sini kan masih sama teacher nih ya, ya tulisannya ya. Nanti kalau misal out Zoom gitu ya, selama ini Zoom yang kita stop gitu, tutup, ini pindah ke sales. Udah nggak di Kadana lagi. Jadi Kadana udah nggak bisa akses namanya Faris di sini. Karena kalau dari Kadana kan tutor ya, ayah sama bunda ya, gitu. Jadi nggak bisa akses ini, gitu. Hubungannya apa Kadana kalau misal Kadana nggak bisa akses? Hubungannya Kadana nggak bisa kasih harga yang ini, gitu. Jadi nanti yang menghubungi ayah sama bunda itu sales langsung, gitu. Jadi opsinya bukan di 7,4, tapi basicnya itu di sini di atas, gitu di sini yang pakai basicnya, bukan di yang 7,4 gitu. Tapi gini ayah, ini sistemnya semua
pembiayaan itu kita fair ya. Kita nggak pengen orang tua merasa dirugikan gitu loh maksudnya. Jadi di sini kalau misal nanti udah berjalan gitu ya, terus di tengah-tengah jalan Farisnya nggak mau lanjut, kita sisanya untuk modul yang belum terpakai itu kita kembalikan. Jadi kita nggak pengen merugikan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, DP ayah. DP di sini kita kalau misal ya amit-amit belum ada rezekinya buat pelunasan gitu ya ayah ya. Gitu. Itu tetap kita ganti dengan kelas 8 kali pertemuan. Gitu. Jadi ketemunya 2 bulan ya ini ya ayah. 2 bulan. Jadi kalau biasa Kak Dana, kalau misal ke orang tua, kan sebenarnya paket 2 bulan nggak ada ya ayah ya gitu. Kalau misal mau nyoba 2 bulan ya udah nggak usah dilunasin aja. Kayak gitu biasanya Kak Dana ngakalinnya. Nah, nanti kalau misal 2 bulan cocok mau lanjut ya baru monggo tinggal disesuaikan aja gitu untuk pembayarannya. Yang penting sudah tahu dulu 2 bulan varsnya gimana nyobainnya. Gitu. Kalau misal menurut ayah bagus perkembangannya udah kan 2 bulan udah kelihatan ya ayah ya 8 kali pertemuan gitu. Ya udah monggo ditop apa lagi dilanjut. Tapi kalau misal memang oh ini nggak ada perkembangan stop aja nggak apa-apa di stop gitu. Tapi gini kalau misal ayah di lock yang di 2 bulan ini gitu ayah ini sudah kalau misal mau pelunasan bisa ke yang 7,4. Tapi kalau nggak ambil yang paket yang DP ini, nanti ayah kalau misal ke depannya mau ke algoritmik itu kenanya yang atas ayah harganya. Itu bukan di 7,4. Lumayan jauh, jaraknya jauh. Lumayan banget. Beda 4 juta ya bedanya. Gitu. Monggo kira-kira kalau dari ayah kalau misal memang nggak apa-apa gitu ya mau di yang atas ya nggak apa-apa boleh monggo aja tapi kalau misal kalian boleh rekomendasikan eh sambil lihat perkembangannya kita ambil paket 2 bulan. Ini kalau di kelas private ya ayah 2 juta ya. Kalau di kelas grup 1 juta ininya DP-nya. Gitu. Misal nih, misal ya, ayah DP 1 juta dulu kadang boleh nggak? Boleh. Nanti kalau ternyata ada rezeki mau pelunasannya ke private ya nggak apa-apa, tinggal ditambahin aja ke kelas private-nya. Tapi yang pasti apa? Udah bukan di harga yang atas di sini, ayah. Yang pasti bukan di harga yang atas. Ini karena jauh banget. Kalau harga yang atas kan di sini kan 11,1,4. Kalau di bawah 7,4 di sini. Bedanya 4 juta. Gitu. Makanya memang kalau misal ada rezekinya dan memang bisa didaftarkan di kelas yang 2 bulan nggak apa-apa banget. Gitu. Monggo dari ayah keputusannya. Kira-kira lebih condong kemana nih ayah? Hmm. Kalau kami kan yang pertama, kami diskusi dulu ya dengan Hmm. istri. Terus maunya juga ke Paris sendiri dulu yang pertama. Ah, Karena kan ini pertama kalinya Paris belajar online. Kayak jujur aja Paris ini baru pertama kalinya dia. Kalau ah. misalnya Parisnya mau lanjut, Ah. karena kan kami ini tahu banget ya, Ustaz, Iya. Pak ya, Kak Ah. ya. Kalau si Paris ini juga dari anaknya kan tipikal anaknya tidak bisa diam. Ah. Di sekolah juga sudah gurunya juga seperti itu. Dia kalau belajar, Pak, di dalam kelas itu mondar-mandir. Yes. Memang Oke. dia tidak tidak memang kalau secara akademik dia tidak terkendala. Tapi Ah. memang di kelas bahkan dulu pernah diingatkan sama guru sudah mengganggu anak-anaknya karena dia, benar dia tuh nggak bisa diam, Pak. Ah. Nah, dengan ditawarkan belajar online seperti ini, kami juga mau tanya dulu ke Parisnya itu mau Mm-mm. lanjut atau gimana kan. Mm-mm. Takutnya nanti misalnya kita sudah bayar, sudah anu, dia nggak mau gitu kan. Pokoknya kami mau Hmm. diskusi dulu intinya Kak, ya. Oke. Boleh sih nggak apa-apa sih Karena kalau misal memang mau diskusi dulu buat dari ayahnya nggak apa-apa banget iya, ya. iya benar. Karena kan Paris ini saya ceritakan tadi dia anak benar-benar nggak bisa diam anaknya Pak. Ah. Tapi Hmm. paling kalau misal tidak di take yang mana-mana, berarti misal nanti oke gitu ya, berarti bukan di sini ya ayah ya, di atas ya. Ini kadang soalnya kalau sudah masuk ke sales kadang udah nggak bisa buka akses namanya Faris, gitu paling. Nanti yang menghubungi ayah juga dari tim sales bukan dari tim tutor ya. Oke, baik, Gitu. baik. Hmm. Gitu sih paling Oke. ayah informasinya ya. Gitu. Oke, Kalau terima dari ayah kasih. gimana? Sudah oke? Nggak apa-apa. Nanti di kalau misal oke di yang atas harganya. Oke sih kalau harganya insya Allah oke ya. Cuma tinggal Ah, diskusi sama saya itu lebih khawatir ke anaknya sebenarnya Kak Dana. oke, I see. Soalnya kan sudah bayar, anaknya nggak mau gitu kan. Soalnya Oh, anak saya oke. ini Kak Dana kan pulangnya jam 3 itu baru sampai di rumah kan. Mm-mm. Itu udah di rumah itu cuma 5 menit.
Oke. Langsung ganti baju keluar dan pulang main sama kawan-kawan segala macam kan kebetulan banyak kawannya di lingkungan Ah, itu. Dan ah, itu pulang itu sudah hampir maghrib baru pulang. oke. Sebenarnya Itu kalau pun kita ngomongin, dijemput kan. Nah oh, itu dijemput. Itu pun kan itu jadi pertimbangan kami juga. Nah, takutnya kami sudah daftar, sudah bayar, tiba-tiba nggak mau gitu kan itu. Makanya oke, kami paham. benar-benar mau bilang dulu ke Paris ini ayah Oke. ayah sama bunda ini benar mau bayar kan kalau sudah Ah, ah, keluar uang ah, jangan ah. malah kamu nggak mau kan kayak gitu. Makanya Gini kami sih. diskusi dulu Kak Dana ya. Boleh, nggak apa-apa. Ini kadang tambahan informasinya ya, Ayah ya. Kita untuk Iya. masing-masing paket, ini bahkan di DP-nya pun itu kita bisa refund. Artinya kita bisa garansi uang kembali kalau misal anaknya nggak suka gitu, atau anaknya nggak cocok belajarnya gitu. Dan TNC-nya ya atau syarat dan kondisinya itu cuman simple, minimal hadir 4 kali pertemuan aja gitu. Nanti sisanya kalau memang nggak cocok setelah 4 kali pertemuan silakan di refund gitu. Itu kita Bisa sampai refund ya. Oke, oke. bisa, kita bisa ada garansi refund ke sana ya, gitu. Nah, tapi ya tadi minimal pertemuannya 4 kali pertemuan dulu, gitu. Jadi tujuannya apa? Biar 4 kali pertemuan ini anaknya ngerasain dulu belajarnya kayak gimana. Nah, nanti kalau udah Iya. ngerasain nggak cocok mau dikembalikan uangnya, tinggal ngomong sama CS, gitu Oh aja. ya. Nah, itu opsinya gitu. Jadi kalau misal, Oke. misal, misal ayah DP dulu 1 juta gitu ya buat di kelas grup gitu. Ya kan udah dapat 8 kali ya, 8 pertemuan ya. Baru dapat 8 pertemuan. Nanti kalau misal memang oke, mau di top up, mau ditambahkan di paket yang basic ke yang paket 30-nya silahkan gitu. Tapi kalau misal enggak pun kan 2 bulan. Nanti nyoba 4 bulan, nyoba 4 kali pertemuan. Kalau misal nggak cocok, tinggal di refund boleh. Gitu. Itu kalau opsi yang DP dulu gitu. Dan itu juga kalau misal memang cocok, ayah mau dilanjutkan ke yang paket grup yang di berapa tadi? 4,7 tadi ya. Entah di paket grupnya kadang buka Hmm. lagi. Itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau misal ayah enggak di DP, itu larinya ke yang harga sales yang 5,5 yang di atas di sini. Gitu. Jadi karena kita ada refund, kita ada safety-nya juga buat ayah. Kalau misal memang dari ayahnya ini ya, kalau kalian ngomongin dari ayahnya, dari ayah sama bunda cocok dari sisi programnya, eh kadang rekomendasinya di DP dulu gitu. Karena ini kan bisa lumayan jaraknya ya. Hmm. Oke, sinyal tadi Kak. Ah, 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 gitu. Kalau misal dari ayahnya sama bunda memang oke dari sisi programnya gitu ya, di direkomendasikan dari sama Kak Dana dicoba dulu di 4 kali pertemuan dulu ayah. Tadi yang paket 1 juta Oke. tadi ya, itu udah dapat 8 kali pertemuan. Nanti kalau 4 kali nyoba Farisnya nggak cocok, nggak suka, nanti yang 4 kali pertemuan lagi silahkan di refund. Gitu. Jadi lebih enak lagi buat ayah. Ini tapi kalau ternyata setelah 8 kali pertemuan masih cocok, Farisnya suka gitu ya, ya udah daripada ke 5 juta kan mending yang ke 4 juta atau ayah. Apalagi kalau sibling, nanti ada tambahan lagi diskonnya. Sibling itu kalau sekarang di angka berapa nih sebentar? Kalau 2 anak itu di kelas grupnya itu bukan di 4,6 tapi di 3,3 ya. Nah, ini siblingnya. Ini harga siblingnya. Iya, iya. Gitu. Ini harga siblingnya lumayan ayah. Jadi kalau misal ayah DP buat kakak aja gitu, nanti adik kalau mau masuk juga di harga ini. Karena sudah masuk ke harga siblingnya, Saris. Daripada ke 5 juta, mending Oke, ke oke. 3 juta. Nah, itu penawaran Kak Dana, gitu. Monggo dari ayah, apakah mau diskusi dulu sama Bunda sekarang, gitu. Nah, Kak Dana tungguin dulu nggak apa-apa, gitu. Atau mau langsung di DP dulu, buat paket basic yang di grup dulu, 1 juta. Jadi nanti biar kalau misal mau oke pelunasan di 3,3. Gimana kalau Berarti dari mau, ayah? mau diskusi dulu kayaknya Kak Dana ya. Mm-mm, Mm-mm. boleh, nggak apa-apa. Mau Nanti biar apa? diskusinya sekarang atau nanti? Kalau sekarang Kak Dana tungguin dulu, tapi masih di angka 3,3 masih berlaku DP-nya. Tapi kalau misal nanti Nanti berarti aja di Kak. harga sales. Nanti aja karena kan diskusinya juga butuh dengan Paris juga kan. Ah, oke siap. Berarti kalau misalnya mau nanti kadang offernya yang bukan kadang sih yang nanti yang nawarin ya, tapi dari tim Ya nggak sales ya, apa-apa, ayah. anunya aja yang kalau nanti kan kami kan sudah punya nyimpan nomornya juga kan Kak. Yes, betul. Ha.
Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu nggak Iya. apa-apa, Ayah. Kak Dana berarti stop dulu ya di sini ya. Oke, terima kasih Informasinya. Kak Dana ya. Sama-sama, Ayah. Kak Dana Ya. pamit dulu ya. Salam buat Bunda Oke. juga Makasih ya. Kak Dana. Terima Sama-sama. kasih Kak ya. Assalamualaikum, Mudah-mudahan Bunda. Farisnya mau Kak. Amin. Ya, Ya. makasih ya Kak. Sama-sama.